Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem dan kebijakan pendidikan di dunia Islam di Turki, Mesir, dan Tunisia. Kelompok 2 beranggotakan ada 10 orang. Ada Alfani Alif, Istiari, ada M. Rizky, ada Lainatul Haritsah, ada Agus Setiawan, ada Solehudin, ada Miftah Ilmiah, ada Ika Nur Latifah, Darajatun Hasanah, dan yang terakhir ada Zaki Nafi Anrais Tidak. Oke, langsung masuk ke yang pertama, yaitu sistem dan kebijakan pendidikan di Turki. Sistem pendidikan yang ada di negara Turki adalah sentralis atau terpusat yang dikelola sesuai dengan ketentuannya ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Setelah berdirinya Republik Turki modern pada tahun 1923, Atatürk menjabat sebagai presiden pertama dan menciptakan sistem kenegaraan yang sekuler, di mana pendidikan dirancang untuk menghasilkan kelas pekerja terampil, produktif, dan menjadi individu yang kreatif di era yang serba informatif. Masa wajib belajar di Turki, yaitu ada dibagi menjadi 3, pendidikan dasar 4 tahun, menengah pertama 4 tahun, dan menengah atas 4 tahun. Oke. Berikutnya, bagaimana perkembangan pendidikan Turki di masa Republik Turki. Setelah terbentuknya Republik Turki membuka jalan bagi Mustafa Kemal untuk mengadakan pembaharuan yang ia inginkan. Karena sebelumnya itu kan Turki itu kan bagaimana masyarakatnya itu sangat taat dengan agama, dan ketika si Mustafa Kemal ini menjabat, agama itu dihapuskan. Oke. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Miftah Ilmiah. Silakan Mbak Miftah. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu reformasi pendidikan dilakukan di 4 bidang. Yang pertama terjadi unifikasi pendidikan. Kemudian yang kedua organisasi pendidikan. Reformasi ketiga adanya modifikasi di mutu pendidikan, dan reformasi terakhir adanya perluasan pendidikan. Tujuan dari proses perubahan sosial yang diluncurkan setelah pembentukan republik adalah untuk mengarahkan struktur sosial tradisional ke arah yang lebih modern, untuk meningkatkan kesadaran kontemporer, pemahaman kewarganegaraan, dan membangun tatanan sosial melalui pendidikan. Next. Dalam reformasi besar yang terjadi sekitar waktu, yaitu dari Undang-Undang Unifikasi Pendidikan nomor 430 pada tahun 1924, yang pertama adanya penghapusan segala bentuk pengawasan atas sekolah-sekolah oleh lembaga Islam, dan tugas pengawasan akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Yang kedua, terjadinya sedikit demi sedikit pelajaran agama yang mana ini dikurangi dari kurikulum pendidikan sampai akhirnya dihapus total pada tahun 1935. Selain itu, dilakukan juga penutupan madrasah-madrasah dan menghapus pelajaran bahasa Arab yang terdapat dalam kurikulum sekolah dan ditukar dengan bahasa Latin. Berikutnya Mbak Daro. Oke. Selanjutnya, karakteristik yang paling mencolok dari sistem pendidikan dari periode Republik itu adalah sentralisasi yang sangat ketat. Dengan cara unifikasi pendidikan, semua lembaga ilmiah dan pendidikan di bawah Departemen Pendidikan Nasional
di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Semua jenis lembaga pendidikan dan pelatihan agama itu sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian sekolah asing serta orang-orang dari kelompok minoritas di bawah kontrolan negara. Oke, selanjutnya bagaimana dengan pemerintahan yang sekarang? Jadi Presiden Turki Erdogan mengatakan dia ingin menciptakan generasi yang soleh untuk merubah bangsa. Jadi departemen mengelontarkan uang ke sekolah yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam karena presidennya itu ingin menciptakan generasi yang soleh. Kemudian jadi Erdogan ini ingin menghidupkan kembali nilai-nilai Islam seperti di zaman Ottoman Turki yang sama pada waktu itu hukum dan peraturan masih mengikuti syariat Islam. Nah, Erdogan mengatakan pada salah satu tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang soleh di Turki yang mayoritas Muslim yang akan bekerja untuk membangun peradaban yang baru. Pidatonya menekankan sejarah Ottoman Turki dan pencapaian domestiknya atas ide-ide dan pengaruh Barat, menghidupkan kembali iman hatib atau imam dan pengkhotbah. Sekolah adalah bagian dari dorongan Erdogan untuk menempatkan agama di jantung kehidupan nasional. Setelah beberapa dekade dominasi sekuler, dan sekolah lamanya hanyalah salah satu penerima manfaat dari program pemerintah untuk memompak miliaran dolar ke dalam pendidikan agama. Jadi Erdogan ini ingin mengembalikan generasinya menjadi generasi yang soleh seperti masa dahulu di Ottoman Turki. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas siapa? Agus. Ya, Mas Agus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan pendidikan yang ada di Mesir. Nah, negara Mesir sendiri, yaitu sebagian besar wilayahnya berada di kawasan Afrika bagian timur laut, yang mencakup semenanjung Sinai. Dan kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Maksudnya semi-presidensial multipartai ialah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Oke, selanjutnya Mesir menerapkan Mesir menerapkan sistem persekolahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pendidikan keagamaan, semisal madrasah, kutab, atau yang kita lebih kenal yaitu Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar yang mengadakan pendidikan keagamaan yang dimana di dalamnya terdapat madrasah-madrasah dan juga universitas-universitas. Yang kedua yaitu sistem sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa asing. Yang ketiga, sistem sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Yang keempat, sistem sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Nah, ini sama sistem sekolah yang didirikan oleh pemerintah artinya sekolah negeri kalau yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima itu sistem sekolah asing dengan kurikulumnya sendiri. Selanjutnya, nah, sistem pendidikan di Mesir masih sama seperti yang ada di Indonesia, di mana pendidikan mengikuti pola 6-3-3-4, di mana pendidikan dasar dimulai 6 tahun lamanya, kemudian dilanjutkan pendidikan menengah 3 tahun, kemudian pendidikan menengah atas
atau yang lebih kita kenal SMA atau MAN itu 3 tahun, dan yang terakhir pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi itu selama 4 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, pendidikan dasar merupakan tahap pertama dari 9 tahun siklus wajib belajar pendidikan dasar yang ada di Mesir. Nah, Departemen Pendidikan menetapkan kurikulum dan semua sekolah harus mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah pendidikan dasar, para siswa dan murid akan melanjutkan ke pendidikan menengah atau yang lebih kita kenal sekarang SMP atau sanawiyah yang berlangsung selama 3 tahun. Nah, tingkatan ini untuk siswa berusia sekitar 12 sampai 15 tahun. Sedangkan sekolah menengah atas berlangsung selama 3 tahun. Maaf, ini ya 3 tahun untuk siswa berusia 15 sampai 18 tahun. Nah, di sekolah menengah atas ini ada 3 jenis sekolah menengah atas. Pertama, sekolah menengah umum yang menawarkan program akademik dalam persiapan untuk pendidikan tinggi. Yang kedua, sekolah menengah Al-Azhar yang menawarkan program akademik dengan penekanan pada pengajaran agama Islam. Yang ketiga, sekolah menengah teknik yang menawarkan program teknik dan kejuruan di mana siswa mengkhususkan diri dalam salah satu dari 3 aliran yang berlangsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mas Rizky. Baik, waktu belajar siswa di Mesir. Di Mesir, siswa hanya sekolah dari hari Minggu hingga hari Kamis, dari pukul 9 sampai pukul 15 sore. Pada hari Jumat dan Sabtu, siswa yang berada di Mesir diliburkan, dan karena siswa yang di Mesir siswa di Mesir 1 tahun akademik, yaitu dari bulan September sampai bulan Agustus. Berikutnya. Di Mesir memiliki tujuan pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis. Yang kedua, ada pendidikan juga dimaksud sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan juga pasar kerja. Yang ketiga, ada pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa dan penguatan atas budaya dan identitas Arab. Yang keempat, ada pendidikan harus mampu mengiringi masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. Berikutnya, yang kelima, ada pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemauan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. Yang terakhir, ada pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan juga penilaian. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaki. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berbicara mengenai sistem kebijakan pendidikan di Tunisia, kita lihat peta letak Tunisia terlebih dahulu, teman-teman. Nah, peta letak Tunisia ini sangat strategis sekali masuknya kebijakan pendidikan baik dari Arab maupun dari Eropa. Apabila kita lihat peta tempat singgahnya negara Tunisia ini Tunisia ini terletak di bagian benua Afrika, di sebelah utara dan timur, ini berbatasan dengan Laut Mediterania. Nah, sehingga letak strategis Tunisia ini karena tidak jauh dari negara-negara Arab seperti Libya, Aljazair, dan juga tidak jauh dari negara-negara Eropa seperti Paris, Prancis, Roma, dan Italia. Maka kebijakan pendidikan yang dianut oleh Tunisia ini, mereka memadukan sistem pendidikan modern dan Arab. Maka bahasa yang dipakai dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah pendidikan bahasa Arab dan bahasa
Prancis. Oke, next. Nah, sistem kebijakan pertama kali itu dibuat oleh seorang khalifah namanya Khair ad-Din. Khair al-Din ini yang pertama kali membuka majelis pendidikan dalam sebuah masjid namanya Masjid Zaitunah, yang hari ini berkembang sampai sekarang menjadi universitas Islam tertua di seluruh dunia. Cikal bakalnya itu dari sini, dari negara Tunisia. Next. Ya, next. Yang slide ketiga. Silakan. Silakan Mbak Lain. Benar Mas Eki? Negara Arab terlebih dahulu. Dari negara Arab, yang pertama adalah metode talqin. Nah, metode talqin ini sangat erat dengan kaitannya dengan budaya Islam. Metode talqin adalah metode yang disampaikan oleh guru, langsung dihafal oleh murid. Metode yang kedua adalah metode sebuah ilmu di masjid-masjid atau di rumah-rumah seorang ulama. Yang ketiga adalah metode madrasah. Metode madrasah ini berkembang setelah munculnya tadi sekolah Az-Zaitunah tadi, kampus Az-Zaitunah tadi, sehingga berkembang menjadi madrasah. Lalu yang terakhir ada metode pesantren. Ini menarik sekali. Metode pesantren ini dikembangkan pada masa Khalifah Turki Utsmani. Artinya apa? Metode madrasah ini berdiri lalu 4 guru dan siswa, sehingga jadilah perkembangan pendidikan yang keempat dengan metode pesantren. Selanjutnya, slide berikutnya dijelaskan oleh Mbak Lain. Oke, saya lanjutkan. Silakan. Program pemerintah Tunisia yang pertama yaitu program wajib belajar. Tidak beda jauh dari Indonesia ya. Mbak Lain. Slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya program pemerintah Tunisia yaitu yang pertama program wajib belajar. Tidak beda jauh ya dari negara kita, negara Indonesia, yaitu 9 tahun di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, dan selanjutnya di tingkat selanjutnya dari 6 sampai 16 tahun. Nah, slide selanjutnya, next. Nah, yang pertama program biaya belajar. Nah, negara Tunisia, setiap warga bebas biaya pendidikan mulai dari prasekolah sampai universitas. Bahkan bagi program khusus, pemerintah juga menyediakan fasilitas beasiswa di beberapa perguruan tinggi bagi warga negara asing yang belajar di Tunisia. Next. Nah, perkembangan modern pendidikan Tunisia sejak tahun 2001, lebih 950 sekolah dasar dan menengah dilengkapi perangkat komputer dan jaringan internet. Nah, lebih dari 4.500 lembaga pendidikan mendapat subsidi berbagai peralatan modern penunjang proses belajar mengajar. Di sini Tunisia telah berhasil mencapai tujuan program pendidikannya hingga 99,1%. Next. Nah, di negara Tunisia, jenjang pendidikannya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tidak beda jauh dari Indonesia. Amal Asyasiyah, yaitu SD dan SMP 9 tahun, dan jenjang selanjutnya pendidikan tinggi 4 tahun. Yang juga menarik untuk masuk perguruan tinggi, yaitu seleksi masuknya tanpa ujian,
pelamar hanya mengajukan berkas. Nah, untuk menjaga mutu pendidikan di sana, mereka perketat sistem kelulusan seperti di tingkat sanawi atau menengah atas. Tidak lulus ujian bakalori atau ujian akhir, siswa wajib mengurusnya tadaruk. Apabila juga tidak lulus, maka harus duduk kembali di kelas 3, diberi waktu 3 tahun. Bila juga tidak lulus, maka siswa tersebut tidak dibenarkan melanjutkan kuliah. Nah, masih di tingkat perkuliahan, demikian juga di perguruan terakhir kuliah di yang tidak lulus. Apabila juga tak lulus, maka si mahasiswa wajib duduk di semester akhir kembali. Diberi lagi waktu 3 kali. Jadi sistemnya kayak mengulang kembali ya kalau tidak lulus ke jenjang berikutnya. Oke, next. Selanjutnya teman saya yang melanjutkan. Monggo. Nah, sistem ujian dan penilaian. Pada sekolah dasar dan menengah, ujian di Tunisia diadakan dengan sistem catur wulan. Sedangkan pada jenjang universitas, ujian diadakan dengan sistem semester. Ujian nasional atau Al-Imtihan Al-Qaumi diadakannya pada akhir jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hasil ujian ini memiliki porsi 75% dalam standar kelulusan akhir seorang siswa. Porsi 25% lagi diambil dari nilai kumulatif selama masa belajar. Nah, pendidikan tingginya menganut sistem LMD, yakni lisens, magister, dan dokter. Masa studi program S1 dipersingkat menjadi 3 tahun, yang lulusannya menyandang gelar lisens. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Latifah. Ya, sumber anggaran pendidikan Tunisia itu adalah wujud nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan, di antaranya dengan adanya porsi 26,2% APBN 2005 untuk sektor pendidikan. Nah, ini dia Universitas Az-Zaituna. Universitas Az-Zaituna ini universitas tertua di negara Arab. Sebelum Al-Azhar Kairo Mesir berdiri, ini sebenarnya kalau untuk kampusnya memang benar Al-Azhar terlebih dahulu, namun untuk cikal bakalnya yaitu masjidnya itu lebih tua, yaitu Masjid Az-Zaituna ini. Cikal bakal pendidikan di dunia Arab. Terima kasih. Dari salam pendidikan dari Tunisia. Saya kembalikan ke host. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Kekurangannya mohon dimaafkan. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.